Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Andini Maulana Putri. Saya kelas 8G Manajemen SDM. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai evaluasi sistem manajemen sumber daya manusia pada penempatan kerja personil di PT Bripindo Sejahtera. Baik, langsung ke materi, yaitu kajian teori pengertian satpam. Pengertian satpam sendiri adalah seorang pengaman, penjaga, dan penerbit sebuah tempat dan pengelolaannya. Saat ini, satpam dikoordinir secara profesional oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan yang merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT ini harus memiliki izin operasional dari Kaprodi. PT Bripindo Sejahtera merupakan salah satu BUJP yang bergerak di bidang keamanan dengan usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan, dan dalam pelaksanaan kegiatan maupun operasional PT Bripindo Sejahtera wajib membuat laporan setiap semester ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Langsung ke dasar. Dasarnya sendiri ada 5 bagian, yaitu Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Pengaturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan, dan instansi atau lembaga pemerintah. Yang ketiga, Surat Kapolri Nomor B 4608 11 2016 Baharkam tentang laporan semester BUJP. Nomor 4, Surat Kapolri Nomor B 5210 11 operasional 43 2019 Baharkam tentang laporan semester BUJP. Dan nomor terakhir, Surat Izin Operasional BUJP PT Bripindo Sejahtera Nomor SI 5864 11 Yan 214 2019 tentang melakukan kegiatan sebagai badan jasa penyediaan tenaga pengamanan. Maksud dan tujuannya sebagai gambaran acuan kinerja dan informasi pelaksanaan kegiatan maupun operasional pengamanan PT Bripindo Sejahtera. Ruang lingkupnya pengelolaan sistem pengamanan dan penyediaan tenaga pengamanan. Pola pengamanan bentuk pengamanan security yang akan dilaksanakan dapat dibagi menjadi bagian, yaitu pengamanan secara langsung melalui pengerahan dan penggelaran kekuatan satuan pengamanan di lapangan. Dan yang kedua, pengamanan secara tidak langsung melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pembuatan laporan perkembangan situasi secara berkala. Sifat pengamanan dan sasaran pengamanan ada 2, yaitu sifat pengamanan atau security dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengamanan terbuka atau melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau tujawali. Yang kedua, pengamanan tertutup dan dengan mengutamakan upaya-upaya penggalangan komunikasi yang dituangkan dalam program. Yang poin kedua, sasaran pengamanan. Sasaran pengamanan dibagi 2, yaitu manusia yang terdiri dari pejabat atau pimpinan, karyawan, manajemen, tamu. Yang keduanya fisik atau benda atau peralatan, aset, instansi listrik atau air minum, dan instansi komunikasi, gedung-gedung. Terus tujuan dan fungsi satpam. Tujuan dan fungsi satpam di sini ada 10 poin. Yang pertama, tugas pokok. Tugas pokok adalah menyelenggarakan pengamanan dan penjaga ketertiban di lingkungan kerja, khususnya pengamanan fisik. Yang kedua, pengaturan pengamanan di area kerja
sesuai dengan SOP dan rencana pengamanan Renpam di masing-masing area kerja. Yang ketiga, penjagaan. Penjagaan adalah menyusun parameter penjagaan pada zona atau pos pengamanan yang disepakati. Yang keempat, pengawalan. Melakukan pengamanan terbuka berupa pengawalan atas kegiatan di area kerja, baik benda fisik, manusia ataupun kegiatan pengguna jasa atau klien lainnya. Yang kelima, patroli. Patroli itu melaksanakan agenda patroli rutin di area kerja atau klien melalui PKD dan sarana prasarana lainnya. Yang kelima, pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat ada 3 poin: bersikap siaga atau waspada, memberikan salam, sapa, senyum atau 3S saat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tamu atau customer. Yang ketiga, waspada terhadap tempat dan waktu yang sering menimbulkan kerawanan atau rawan macet, keributan, dan pencuri. Yang ketujuh, pengawasan aset. Pengawasan aset adalah mengamankan dan melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan adanya rencana gerakan terhadap aset-aset perusahaan atau tanah dan fasilitas-fasilitas lainnya. Yang kedelapan, pembinaan wilayah. Pembinaan wilayah yaitu tindakan untuk menindakkan kesadaran seluruh aktivitas dan warga masyarakat di lingkungan luar area kerja agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban dengan cara bertindak. Yang kesembilan, pembinaan personil, yaitu pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan fisik, mental, kepribadian yang akan dilakukan. Terus yang ke-10, pengawasan dan pengendali. Pengawasan dan pengendali ada 4 poin: melakukan pengawasan seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kerja selama 24 jam. Dan yang kedua, melakukan pengawasan objek yang berpotensial menjadi sasaran tindak kejahatan. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap jalan, lobi, lorong, dan tempat-tempat lain yang merupakan akses menuju ke objek atau sasaran yang tindak kejahatan. Dan yang keempat, melakukan pengawasan terhadap orang-orang atau kerumunan yang masuk di dalam area pengawasan. Terus pelaksanaan. Pelaksanaan ada 10 poin. Yang pertama, tugas pokok: menyelenggarakan pengamanan dan penjaga ketertiban di lingkungan kerja, khususnya pengamanan fisik. Yang kedua, pengaturan pengamanan di area kerja sesuai dengan SOP dan rencana pengamanan Renpam di masing-masing area kerja. Yang ketiga, penjagaan: menyusun parameter penjagaan pada zona atau pos pengamanan yang disepakati. Yang keempat, pengawalan: melakukan keamanan terbuka berupa pengawalan atas kegiatan di area kerja atau benda fisik. Yang kelima, patroli: melaksanakan agenda patroli rutin di area kerja atau klien. Yang keenam, pelayanan masyarakat: bersikap siaga dan waspada. Yang ketujuh, pengawasan aset: mengamankan dan melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan adanya rencana gerakan. Pembinaan wilayah yaitu tindakan untuk meningkatkan kesadaran seluruh aktivitas dan warga masyarakat di lingkungan luar area kerja. Yang kesembilan, pembinaan personil. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan fisik, mental, dan kepribadian yang akan dilakukan. Yang ke-10, poin terakhir, pengawasan dan pengendalian. Melakukan pengawasan seluruh fasilitas, sarana, dan prasarana yang di lingkungan kerja selama 24 jam. Mungkin yang saya presentasikan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.